Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita taufiknya, yang dengannya kita mampu merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita berharap kepada Allah dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, agar kiranya kelezatan dalam beribadah ini tidak dicabut dari hati dan pikiran kita, dan kiranya kita meminta kepada Allah juga agar kiranya Allah Jalla wa'ala wafatkan kita dalam keadaan beramal soleh. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak bertemu dengannya di dunia ini, tetapi beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini menjadi nikmat kepada kita, di mana banyak orang mencari dan terus mencari hidayah, artinya hidayah Islam. Kemudian kita yang hadir di rumah Allah yang sangat kita cintai ini dipilih oleh Allah tabaraka wa taala. Imma kita mendapatkan nikmat Islam itu dikarenakan warisan dari kedua orang tua kita, ataupun kita mendapatkan ketika kita telah beranjak dewasa. Maka nikmat ini, nikmat mengenal Islam, nikmat mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibanding dan diukur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Maka sekali lagi kita berdoa pada kesempatan yang barokah ini, di majlis ilmu, di halaqah ilmu ini, agar kiranya Allah Jalla wa'ala tidak mencabut keimanan dan rasa lezatnya duduk hadir di majlis taklim ataupun kenikmatan menuntut ilmu agama. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau menangis ba'da subuh. Beliau menangis ba'da subuh, sehingga tangisan beliau itu membuat istri beliau yang bernama Fatimah bertanya kepada beliau, ya Amirul Mukminin, limadza tabki? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Kemudian Umar
bin Abdul Aziz rahimahullah menimpali pernyataan atau pertanyaan daripada istri beliau, kaifa la abki, bagaimana aku tidak menangis? Di luar sana ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang mengeluhkan keadaannya tetapi belum sampai ke telingaku. Ada orang-orang yang akan meminta haknya di atas kepadaku. Kemudian aku belum menunaikan hak mereka. Aku khawatir nanti di akhirat mereka kesemuanya itu orang-orang yang menginginkan haknya daripadaku, mereka berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dalam sirah-sirah disebutkan bagaimana gemilangnya kepemimpinan beliau, sehingga lebih dari sepertiga bumi ini dikuasai pada saat itu dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi beliau memiliki ketakutan yang teramat sangat kalau nantinya ada satu hak daripada orang yang ia pimpin atau ia bina belum dia tunaikan. Semakna dengan ini, pendahulunya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah menyampaikan dan sebuah ucapan yang familiar di tengah-tengah kita. Sekiranya ada satu kambing yang mati di Eufrat atau hilang di Eufrat, di sungai Eufrat, maka Umar akan ditanya tentang perkara ini. Umar akan ditanya tentang perkara satu ekor kambing yang tidak kembali kepada tuan atau pemiliknya. Ketakutan mereka tentang hari akhirat, tentang mereka tidak menganggap remeh pada sebuah amanah yang dibebankan kepada mereka. Nah, oleh karena itu ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, betapa lembutnya hati para salaf, betapa lembutnya mereka tidak bermudah-mudahan dengan amanah, dan juga mereka tidak bermudah-mudahan dengan perkara dosa. Berbeda halnya dengan kita menganggap bahwasanya dosa itu bisa akan dihapus dengan amalan-amalan kebaikan setelahnya. Bagaimana mereka sangat takut walaupun itu perkara dengan 1 rupiah saja. Ketakutan mereka tentang timbangan hari akhirat itu membuat mereka orang yang kesehariannya sama seperti kita, hari-hari bekerja. Mereka memiliki waktu sebagaimana waktu kita. Mereka memiliki kesibukan dunia sebagaimana kesibukan dunia kita. Akan tetapi kita tidak memiliki kesibukan malam mereka. Kita tidak memiliki kesibukan seperti kesibukan malam mereka yang membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga malam pertama istirahat. Sepertiga malam kedua itu adalah mentalaah kitab-kitab atau belajar ilmu agama. Sepertiga malam terakhir mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mereka lah orang-orang yang disifati di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang menjauhkan lambung daripada tempat dipan-dipan mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Sajadah, Alif Lam Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang yang dirindukan lambung mereka oleh tempat tidur mereka. Berbeda halnya dengan kita, berbeda halnya dengan orang yang sedang berbicara, menghabiskan waktu lebih lama untuk berkumpul dengan keluarga. Bahkan para salaf, para tabi'in dinukilkan bahwasanya mereka masih memikirkan akhirat. Memikirkan akhirat tatkala mereka masih satu bantal dengan istri-istri mereka. Lihat bagaimana mereka. Kita kalau bersama dengan pasangan kita, ya, maka kita tidak nafikan bahwasanya akhirat itu terasa tidak terpikirkan oleh kita. Tapi para tabi'in, para salafus saleh, mereka berpikir
Kalau-kalau malam itu mereka akan dicabut nyawanya oleh Allah, sementara pikiran dan hati mereka berkutat dalam perkara urusan dunia. Lembutnya hati mereka, lembutnya para salaf, lembutnya hati para sahabat, lembutnya hati para tabi'in, dan lembutnya hati para tabi'ut tabi'in. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adalah seorang sahabat yang bernama Harithah, sahabat dari golongan Al-Ansar, yakni di Madinah. Menjadi kebiasaan bagi Nabi SAW ketika bertemu dengan para sahabatnya, beliau akan bertanya tentang keadaannya di hari itu atau di pagi itu. Maka suatu ketika bertanyalah Nabi kepada sahabat Harithah radhiyallahu an, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaanmu di pagi ini atau di hari ini? Jawab beliau, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Keadaanku di pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Kalimat yang lahir dari seorang sahabat, yang sahabat itu bukan untuk mencari muka. Lahir dari hati yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata beliau, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Maka kata Nabi SAW, "Unzur ma taqul." Perhatikan wahai Harithah, apa yang engkau baru sebutkan. "Fa inna likulli qaulin haqiqah." Karena di setiap ucapan memiliki makna. Kemudian Harithah menimpali ucapan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azifat nafsi anid dunya." Azifat nafsi anid dunya. Aku telah menjauhkan diriku dari dunia. Fa ashartu laili, dan aku menghabiskan waktuku, menghabiskan malamku untuk taqarrub ila Allah. Kemudian wa azma'tu naharin, kemudian di siang harinya aku habiskan dalam bentuk dahaga, artinya beliau berpuasa. Berpuasa imma dia puasa Daud atau puasa sunnah lainnya. Dan aku menempatkan diriku dalam keadaan aku melihat arash Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan beliau melihat kekuasaan Allah. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah, dan aku seolah-olah melihat surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Yatazawaruna fiha. Kemudian aku melihat penduduk surga itu saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Ya. Beliau seolah-olah merenung bahwasanya beliau pergi ke surga atau melihat penduduk surga yang mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Wa ila ahlin nar. Nah, ini yang paling penting dan ini bahagian daripada tema kita pada malam yang singkat ini dan barokah ini. Wa ila ahlin nar, dan aku melihat kepada penduduk neraka Allah Jalla wa ala. Wa yata'auna fiha, aku melihat mereka meraung. Aku melihat mereka meronta kesakitan. Ya, meronta kesakitan. Absarta falzam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah benar, telah melihat seperti itu dan istiqomahlah. Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbi. Engkau adalah hamba yang mana cahaya Allah telah masuk dalam hatimu. Maka ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Armin Halimnar rahimahullah dalam kajian beliau yang menyebutkan bahwasanya orang yang menghadirkan hati takut, tentunya dalam tanda kutip takut kepada hari akhirat, takut tentang jahanam,
api yang membakar dan menyala. Di setiap ibadah dan kesehariannya dia hadirkan ketakutan kepada Allah. Sungguh dia telah mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ruh agama, lezatnya beragama telah ia dapatkan. Orang yang senantiasa setiap ibadahnya dan kesehariannya ia hadirkan perasaan takut kepada azab dan murka Allah Jalla wa'ala, ia akan mendapati dirinya dalam keadaan berlama-lama beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tentunya beribadah di sini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menghadirkan hati, takut, tidak mampu dia menghadirkan ketakutan kepada jahanam, ketakutan tentang azab dan murka Allah Jalla wa'ala, maka kendati ia beribadah kepada Allah, di setiap harinya ia tidak akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Didapati nanti dia akan mengerjakan solat, waktu zuhur mendekati asar, waktu asar hampir hilang waktunya, di situ dia baru mengerjakan solat. Atau dia akan bermain kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, jelas dalam agama Allah haramkan, kemudian ia mencari pembenaran agar itu dibolehkan. Lihat bagaimana ketakutan orang yang menghadirkan rasa takut kepada akhirat. Terlebih lagi itu rasa takut kepada azab dan murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita merenung sejenak, mungkin sekitar 5 menit dari kehidupan malam kita? Kita matikan lampu kamar kita, kemudian kita tutup tubuh kita dengan selimut tebal sampai tidak ada lagi cahaya yang masuk di dalam selimut itu. Kemudian kita bayangkan kita tidak mampu berbicara, hanya hati kita yang mampu berucap dan berkata. Kita paksa tangan kita untuk menutup mulut kita. Kemudian kita bayangkan datangnya utusan Allah, Munkar dan Nakir kepada kita. Kemudian terjadilah fitnah kubur atas diri kita. Ditanya kepada kita dengan 3 hal, di mana pada saat itu kita berangan-angan dalam keadaan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam Al-Quran surah Yasin, pada saat itu mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Syukran. Pada saat itu mulut kita dikunci, tidak mampu berbicara. Seolah-olah kita dalam kelambu atau dalam selimut tadi, kita letakkan tangan kanan kita di mulut. Kemudian kita bayangkan datang pertanyaan kepada kita, Marobuk, Ma'adinuk. Ditanyakan kepada kita, siapa Rabbmu? Dalam keadaan kita menutup mulut kita. Kita paksakan dengan sekuat tenaga. Pernahkah kita membayangkan seperti ini keadaan kita? Walau sejenak dari malam kita. Atau kita terlalu asik dengan dunia, dilenakan dengan dunia, sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Atau kita lupa cara menangis karena takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita lupa cara menangis. Mungkin cara menangis itu kita dapatkan ketika kita mendapatkan hidayah mengenal sunnah di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Sehingga hati kita menjadi keras ketika datang ayat-ayat, ketika para imam membawa ayat-ayat tentang siksa dan azab Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alaihim narum mu'sadah. Di dalam Quran di juz yang ke-30 banyak Allah berkisah tentang kengerian neraka Allah, murka Allah, tentang huru-hara hari kiamat, tentang azab dan murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari kita, pernahkah kita merenung bahwasanya itu akan menimpa kita dan itu akan terjadi. Fi zamanil an, di hari ini, di saat ini, akhirat itu adalah sebuah cerita, yang nyata itu adalah dunia.
wal mustaqbal, dan yang akan datang. Ghadin, besoknya dunia ini akan menjadi cerita dan akhirat itu menjadi realita, menjadi kenyataan. Lalu apakah hati kita keras ketika datang kepada kita peringatan, ketika datang kepada kita nas, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang berkisah tentang azab dan murka Allah kepada para pendosa? Atau kita luput dari teguran, dari cerita, dari firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang mengkhabarkan kepada kita tentang siksa mereka yang Allah sifati orang-orang kafir di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, saufa nuslihim nara, kelak mereka akan merasakan azab Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di neraka Allah. Dan sebelum mereka masuk dalam neraka, mereka akan melewati yang namanya alam barzah, yang terkadang alam barzah itu lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Dan mereka akan berkata di dalam kubur mereka, aqimis sa'ah ya Rabb, aqimis sa'ah, wahai Rabb, tegakkanlah hari kiamat. Mereka menyangka dengan tegaknya hari kiamat berhentilah azab Allah atas mereka, padahal itu adalah muqaddimah, itu adalah awal pembuka dari azab yang sangat besar yang Allah berikan kepada atas orang-orang pendosa dan zalim. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah ketakutan kita kepada azab dan murka Allah, dan kita tidak akan sanggup, ikhwan. Kita tidak akan sanggup. Dari kita sebagian besar yang hadir di kesempatan yang barokah ini, bahkan saya pastikan itu kesemua dari kita pernah mengalami bahwasanya betis-betis kita tersenggol dengan knalpot yang panas, dan itu membuat kita tidak bisa beraktivitas untuk beberapa hari lamanya. Dan itu adalah api dunia. Kita tidak mampu menahannya. Konon lagi dengan api akhirat, api neraka Allah, di mana keadaan orang yang paling ringan azabnya di penduduk neraka, orang yang memakai alas kaki dari neraka. Ketika ia pakai, maka melelehlah otaknya. Kita tidak akan sanggup. Api dunia saja, knalpot, bukan dalam bentuk api, tapi panas yang dialirkan dalam knalpot, kita tidak akan sanggup. Atau dari kita mampu menahan satu batang lilin yang dibakar, kemudian kita berikan tangan kita 1 menit saja, atau setengah menit dari waktu yang kita berikan untuk dipanggang di atas itu, maka kita tidak akan sanggup untuk menahan api dunia. Lalu bagaimana dengan api akhirat? Bermudah-mudahan dalam maksiat, menunda-nunda taubat, mengatakan bahwasanya umurku masih panjang. Angan-angan seperti ini telah didahului bagi mereka yang pernah mengalami seperti ini di zaman-zaman dahulu. Nantilah taubat, nantilah salat, nantilah mengenal agama, sebentar lagi, nanti dan nanti. Sampai ketika datang ajal bagi mereka, pada saat itu tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi faedah dunia yang kita kumpulkan selama ini. Tidak ada lagi faedah, tidak lagi manfaat, tidak ada lagi manfaat atas diri kita, hatta ke anak dan keturunan kita yang kita bangga-banggakan status pendidikan dunianya. Ingat, pendidikan dunianya la yanfa' abadan, tidak memiliki manfaat kepada kita, illa kecuali anak itu kita ajarkan agama yang dengannya akan mengalir kebaikan atas diri kita sebagai orang tuanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari itu tidak ada lagi manfaat harta yang kita banggakan di atas dunia, derajat status sosial yang kita ceritakan ketika kita pulang kampung bersama handai taulan kita,
anak-anak yang kita banggakan dengan predikat pendidikan dunianya, la yanfa yang mengatakan itu adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Harta Qarun tidak memberikan manfaat kepada Qarun. Kedudukan Fir'aun tidak memberikan manfaat. Tahta Namruz juga tidak memberikan manfaat kepada Namruz. Telah banyak contoh dikisahkan di dalam Al-Quran dan nas dari hadis-hadis Nabi yang sahih tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Telah banyak pelajaran kepada kita. Masihkah kita menunda-nunda beribadah kepada Allah? Masihkah kita tidak takut kepada Allah? Telah menjadi contoh diawetkannya Fir'aun sampai detik ini tidak menjadi pelajaran atas diri kita. Sehingga begitu kerasnya hati kita tidak mampu mengambil pelajaran dan sinyal-sinyal kebaikan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Suatu ketika dari hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkhutbah kepada kami sallallahu alaihi wasallam, khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Dan kata Anas bin Malik, aku belum mendengar sebelumnya khutbah yang paling baik sebelum ini. Ya, dan ini khutbahnya sangat panjang. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalila wa labakaitum katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yakni Nabi dikhabarkan tentang surga dan neraka, tentang surga dan kenikmatannya, dan tentang neraka beserta azab dan murkanya, tentang keadaan neraka dan bagaimana orang-orang disiksa dalam neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ladahiktum qalila wa labakaitum katsira. Ini yang membuat hadis ini menjadi renungan kepada para sahabat. Kenapa? Setelah itu, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Setelah Nabi menyampaikan khutbah beliau, ladahiktum qalila wa labakaitum katsira, mereka menutup wajah mereka dengan kedua telapak tangan mereka. Apakah berhenti setelah itu? Tidak. Walahum khanin, muttafaqun alaih. Kemudian dalam keadaan ketika mereka menutup wajah mereka, kemudian bergoyanglah pundak mereka, terisak-isak menangis kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hati yang lembut hadir kepada mereka. Mereka para sahabat, orang yang disebutkan dalam nas yang dipuji dari langit ketujuh tentang keutamaan para sahabat. Bahkan mereka secara jumhur disebutkan keutamaan mereka dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang memuji keutamaan sahabat. Ketika sampai dalil ini berbicara atas mereka, mereka tidak mengatakan ini bukan bagi kami, ini dalil ini bukan untuk kami. Tetapi setiap ada ayat itu berkisah tentang azab, celaan atau tentang murka Allah, mereka akan itu memisalkan itu atas diri-diri mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika Nabi mengkhabarkan tentang sekiranya kalian ketahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit menangis, sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan itu mereka memisalkan atas diri-diri mereka. Sekiranya itu bagi kami bagaimana? Padahal mereka adalah orang yang lembut. Orang yang ketika diingatkan teringat. Orang yang ketika dinasihati mereka akan di pintu kubur saja ia mendapat sandungan. Tidak mampu menjawab fitnah kubur. Ketika ditanya kepadanya, Ma Rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia akan mengatakan A dan A. Dia tidak mampu berkata karena pada saat itu yang berbicara bukanlah lisan kita, bukanlah lisan kita. Tidak mampu. Tidak mampu. Maka apa artinya? Apa artinya kita menggadaikan, kita menukar kehidupan yang berujung, yang berbatas dan berbilang dengan kehidupan yang tidak berujung dan berbalas, tidak berbilang. Maukah kita gadaikan ini? Di hari kiamat nantinya, setelah penduduk surga masuk dalam surga,
telah dicatat nikmat dan mereka mendapatkan nikmat, dan dimasukkan para penghuni neraka dan mereka mendapatkan azab murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada saat itu akan didatangkan al-maut dalam bentuk seekor kibas. Didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembelih. Kemudian apa yang terjadi? Setelahnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, setelah ini tidak ada lagi kematian. Setelah ini tidak ada kematian. Apa jadinya? Setiap kali kita disiksa, innal ladzina kafaru saufa nuslihim nara badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kita disiksa, dihancurkan, diremukkan tulang kita, dihimpit kita dalam kubur. Setiap kali itu terjadi, kemudian diutuhkan kembali. Diutuhkan kembali. Perut kita yang kesarnya itu masuk dalam perkara-perkara syubhat dan haram. Kemudian Allah akan siksa kita. Setiap kali Allah remukkan perut kita, setiap kali Allah remukkan tengkorak kita, kemudian Allah utuhkan kembali. Dan tidak ada lagi kematian pada saat itu. Tidak ada lagi kematian. Tidak takutkah kita dengan azab dan murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Maka orang yang ketika diingatkan dia akan terenyuh. Orang yang ketika ia dinasihati ia akan tersadar. Ketika orang mendapati keadaan dalam perkara seperti ini, maka berbahagialah dia. Maka berbahagialah dia. Dia dapati keadaannya ketika orang menegurnya, ketika orang menasihatinya, ketika orang mengajaknya dalam kebaikan, maka sontak ia akan berkata, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Terima kasih banyak, barakallahu fiik. Ketika ia dapati keadaan seperti ini, maka beruntunglah dirinya. Sungguh ia telah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang Umar bin Abdul Aziz juga, beliau adalah orang yang dikenal memiliki kekuasaan pada saat itu yang Allah berikan anugerah atasnya. Beliau menguasai negeri kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau berkata kepada istri beliau, innal qalba, beliau mengatakan, ya Fatimah, innali nafsan tawaqqah. Kata beliau, wahai istriku, sesungguhnya aku memiliki jiwa yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Kepada apa beliau tidak puas? Apakah kepada perkara dunia? Tidak. Pada beliau Allah telah berikan dunia. Allah telah berikan dunia. Tapi beliau tidak puas. Kepada apa? Kepada surga. Kepada surga. Beliau katakan, sungguh aku menginginkan dan merindukan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Keadaan mereka membuat mereka tidak terlena dengan apa yang Allah berikan dari nikmat dunia. Apa dari nikmat dunia? Maka ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka hadirkanlah hati kita. Orang-orang saleh terdahulu, para salaf, mereka menghadirkan hati, khauf, rasa khauf dan roja, rasa takut dan penuh pengharapan dalam beribadah kepada Allah. Khauf, takut dengan azab dan murka Allah. Roja, berharap agar kiranya setiap amal soleh mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang tabi'in, Amir bin Abdullah, pernah berkata kepada orang-orang di sekitar beliau, ma ra'aitu misla jannah, aku tidak melihat seperti surga nama. Aku tidak pernah melihat seperti surga. Orang yang merindukan surga itu banyak tidurnya. Banyak tidurnya. Kemudian ma ra'aitu misla jannati nama talibuha, aku tidak melihat surga. Orang yang merindukan surga, mencari surga dan meminta surga dalam keadaan banyak tidur. Wa ma ra'aitu mislun nar, dan aku tidak melihat neraka nama haribuha, dan aku tidak melihat neraka orang-orang yang datang kepadanya dalam keadaan banyak tidur. Banyak tidur. Ya.
Tapi bukan berarti karena kita tidak tidur karena sibukkan dengan game. Bukan. Dengan game online, apalagi game online itu berbau dengan judi. Maka ini tercela. Ini tercela. Kemudian dikisahkan adalah anak daripada Rabi' bin Husaim, anak wanita daripada Rabi' bin Husaim. Beliau berkata kepada ayahnya Rabi' bin Husaim, "Ya abati, malaka la tanam?" Wahai ayahandaku, wahai ayahku, aku dapati engkau tidak tidur. Aku dapati engkau tidak banyak tidur. Wan nasu yanam. Tapi aku lihat orang-orang dalam keadaan tertidur. Kemudian ini perlu digarisbawahi kalimat yang diucapkan Rabi' bin Husaim kepada putri tercinta. Dan ini juga menjadi cambukan dan renungan kepada kita bersama. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai Ananda, wahai anakku tersayang, innan nar la tada' abaki yanam. Wahai ayahandaku, sesungguhnya neraka tidak memberikan kepada ayahmu untuk istirahat atau tidur. Lihat bagaimana Rabi' bin Husaim memberikan pelajaran bukan hanya kepada Ananda tercinta, tapi kepada kita. Ya bunayya, innan nar, sesungguhnya neraka la yada abaka yanam au abaki yanam. Wahai Ananda tercinta, sungguh neraka itu tidak memberikan kesempatan kepada ayahmu untuk tidur. Berbanding dengan kita, bahkan jangankan untuk ibadah yang besar, orang ngaji saja itu mencari kesempatan kalau ada kesempatan baru taklim. Seolah-olah orang yang ngaji itu tidak memiliki pekerjaan. Wallahi, bagaimana kita mau merasakan kelezatan beribadah kalau memposisikan kajian itu kalau ada kesempatan? Hari ini keluh kesah kita masih bisa berubah. Artinya berubah, masih manfaat atas diri kita. Tapi keluh kesah tangisan kita itu tidak akan lagi manfaat bila itu terjadi ketika kita berada di atas liang-liang lahat kita masing-masing. Lenguhan kita, auman kita, karena tak tahan dengan azab Allah, tidak akan pernah didengar oleh orang sekeliling kita, termasuk ayahanda dan ibunda tercinta, termasuk kepada pasangan hidup. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita memiliki tanggung jawab di atasnya. Dan termasuk kepada kita para laki-laki, orang yang menyandang gelar suami, gelar ayah, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini adalah pemimpin, setiap laki-laki adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Maka berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah dari kuatnya azab Allah, dari siksa yang teramat sangat pedih. Ikhwan, kita tidak akan mampu menahan azab dan murka Allah. Kita tidak akan mampu. Maka ketika disebutkan dalam riwayat yang lain yang membuat para sahabat itu menangis, dikisahkan dalam hadis ini, dari hadis Anas bin Malik ini, Rasul SAW bertanya kepada Jibril, sifli jahannam, terangkan, sifatkan kepadaku tentang jahannam. Tentang jahannam. Annaka lam tadhak, afan, sifli jahannam ya Jibril, terangkan kepadaku atau sifatkan kepadaku bagaimana neraka Allah yang bernama jahannam. Maka Jibril mengatakan, narun uqida alfa amin hatta al-abyad, neraka yang dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya memutih. Sampai warnanya memutih. Wa uqida alfa amin hatta al-hamraj, kemudian 1000 tahun kemudian dibakar sampai berubah warnanya menjadi merah. Menjadi merah. Wa uqida alfa amin hatta sauda fahiya sauda'u muslimah, dan kemudian dipanaskan 1000 tahun berikutnya setelahnya menjadi warnanya menjadi putih, dan itu adalah seburuk-buruk azab.
Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, mari lecut khusus kepada kami yang menyampaikan, kita bersemangat kepada Allah. Kita tidak tahu hari mana, di bulan apa atau tanggal berapa Allah akan memanggil kita. Karena nasihat daripada Hasan al-Basri bahwasanya kita ini ada seperti kumpulan per hari. Idza dhahaba al-yaum maka dhahaba ba'duka. Apabila lari hari ini dari kita, berlari hari ini dari kita, maka kehidupan kita akan mendekat kepada pintu kubur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.